Shalom saudaraku yang terkasih, hari ini kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita sehati di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang berfirman buat kami dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dan juga biarlah firman-Mu ini boleh menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Pujilah namamu Tuhan, di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih, mari kita sama-sama membuka Alkitab yang terdapat di dalam 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat yang ke-7. Saya akan membacakan buat saudara semua. Begini firman Tuhan, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Berbahagialah yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman-Nya. Saudaraku yang terkasih, saya akan mengangkat tema dari renungan kita pada saat ini, yaitu seperti apakah penampilanku. Saya akan mengajak saudara untuk melihat cuplikan tentang ilustrasi dari beberapa penampilan. Miguel, ya. Di tempat ini ada buah tomat. Ya, Abi mau pilih mana tempatnya, yang ini atau yang ini? Ini. Kenapa Abi pilih itu? Ya, soalnya coba di dalamnya bagus nggak? Ya, tomatnya busuk. Tapi yang ini tempatnya jelek di luar, tapi di dalamnya coba, wah, buahnya segar. Nah, jadi sekalipun tempatnya bagus, tapi di dalamnya busuk. Nih, di luarnya jelek tempatnya, tapi dalamnya segar. Jadi Abi mau pilih yang mana buahnya? Nah, saudara, kita sudah melihat cuplikan tentang suatu penampilan. Jadi kita memilih, apakah kita membeli penampilan di luarnya itu bagus tetapi di dalamnya busuk, atau di luarnya kelihatan jelek tetapi di dalamnya bagus. Jadi saya berharap saudara mengerti dan memahami inti dari ilustrasi ini. Jadi saya berharap kita boleh bisa memilih penampilan, yaitu di dalam hati kita, yaitu kita melakukan hal yang baik, hal yang menjadi berkat buat setiap orang, dan biarlah hidup kita juga menjadi terang buat sekeliling kita. Nah, saya mau membagikan slide ini, mari kita simak. Saudaraku yang terkasih, kita lebih sekedar apa yang tampak dari luar. Di dalam kita punya pemikiran, emosi, dan kepribadian yang akan membantu mendefinisikan sikap kita. Nah, jadi di slide ini kita dapat melihat penampilan diri saya. Yang pertama, tebak berapa gambar ekspresi wajah pada gambar tersebut. Lalu yang kedua, bagaimana penampilan fisik dapat menunjukkan bahwa kalian bahagia? Saudaraku, kita dapat melihat sosok sebenarnya melalui emosi mereka. Kita punya emosi yang kadang tampak melalui penampilan fisik kita seperti gambar ini. Next, kita lihat apa yang dikatakan Allah. Kita bisa lihat di dalam 1 Samuel 16 ayat 7, begini firman Tuhan, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Dalam kitab ini kita juga dapat belajar dari ketujuh putra muncul di hadapan Samuel, namun Allah memilih yang bungsu, yaitu Daud. Jika Samuel membiarkan pilihannya dipengaruhi penampilan luar, apakah menurut kalian ia akan memilih Daud? Pastinya tidak, ya. Jadi mengapa? Karena ia anak yang paling kecil, yang lain lebih besar dan kelihatan lebih kuat.
Namun Allah tahu hati Daud berpusat pada Allah. Kekuatan dan wajah tampan dan tidak akan mempengaruhi kemampuan seorang raja untuk memimpin dengan baik. Tetapi karena Daud bergantung pada pertolongan Allah, maka Daud dapat menjadi raja yang hebat, saudaraku. Nah, saudaraku yang terkasih, yang menjadi kesimpulan buat firman Tuhan hari ini, berdasarkan penampilan fisik kita mungkin merasa atau tidak merasa diterima. Namun, Allah tidak peduli soal penampilan kita. Ia fokus pada hati dan sifat atau karakter kita. Jadi, mari kita sama-sama memiliki pribadi yang takut akan Tuhan dan menjaga hidup kita di dalam Tuhan, dan kita pun semakin hari semakin dekat kepada Tuhan. Nah, saudara, demikianlah firman Tuhan pada kesempatan hari ini. Biarlah firman Tuhan ini boleh termeterai dalam kehidupan kita dan kita boleh menjadi pelaku firman-Nya. Mari kita sama-sama mengamini firman Tuhan ini. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan atas kasih-Mu, sehingga Tuhan boleh memilih kami seperti Daud, Tuhan. Di mana Tuhan, Daud memiliki kepribadian yang baik. Dia senantiasa selalu dekat dengan Tuhan. Demikian juga dalam hidup kami. Biarlah hidup kami juga semakin hari semakin dekat kepada Tuhan, dan kami juga menjadi berkat buat setiap orang yang ada di sekitar kami. Ini doa syukur kami, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur buat renungan firman-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Terima kasih buat hari ini, Tuhan Yesus